Baik, kembali kita belajar matematika wajib. Judul kita merancang model matematika berbentuk program linear dua variabel dari kendala atau syarat permasalahan kontekstual. Yang pertama kita bahas dulu apa itu model matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan atau fungsi. Yang berikut, bagaimanakah cara membuat model matematika? Yang pertama, baca keseluruhan soal cerita yang disediakan. Yang kedua, identifikasi masalah yang tertera dalam soal. Langkah yang ketiga, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Yang keempat, tetapkan besaran masalah dalam soal sebagai variabel, biasanya nyatakan dalam bentuk huruf. Yang kelima, buatlah sistem persamaan atau pertidaksamaannya. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, maksimal atau paling banyak, tidak lebih, itu menggunakan tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan atau lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya dia minimal, paling sedikit, tidak kurang, itu menggunakan tanda lebih besar sama dengan atau lebih besar. Ya, kita masuk saja ke contoh soal. Yang pertama, di sini dikatakan contoh soal dari permasalahan kontekstual ya. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat seluas 24 meter persegi. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Ya, untuk pembahasannya yang pertama kita coba buat dulu ke dalam tabel. Yang pertama adalah kita lihat tadi mobil ada dua jenis, yaitu sedan dan bus. Ini harus kita misalkan ke dalam huruf. Yang pertama misalnya mobil sedan. Ya, sedan ini kita misalkan variabelnya X, jumlahnya 1, luasnya adalah 6 meter. Ya, 6 meter pangkat 2 gitu ya. Lalu yang kedua jenis busnya adalah kita katakanlah variabelnya Y ya. Kalau jumlahnya 1, maka luas yang dipakai adalah 24 meter kuadrat atau persegi. Iya, jadi di sini ada jumlah maksimum sedan dan bus itu adalah 58 dan luas maksimalnya 600 meter persegi ya. Oke, dari tabel ini kita dapat membuat model matematika. Ya, model matematika yang pertama adalah X ya, bus ditambah dengan sedan itu X ditambah Y itu ini kita merasakan sebanyak 58 ya. Nah, ini sama dengan maksimumnya ya, maksimum 58. Jadi kalau tadi permasalahannya maksimum paling banyak, maka kita buat paling lebih kecil sama dengan gitu ya. Maksimumnya 58. Maka di sini lebih kecil
sama dengan gitu ya. Lalu yang kedua masalah luas ya. Ini 6 meter persegi, berarti 6x. 6x ditambah 24y gitu kan. 24y ini 600 gitu ya. Bagaimana dengan tanda pertidaksamaannya? Maksimum juga ya kan. Tempat parkirnya kan terbatas, hanya seluas 600. Sudah maksimum itu 600. Berarti kita pakai juga yang lebih kecil sama dengan. Oke, ini kita bisa sederhanakan ya. Sederhanakan ini dibagi 6. 6 bagi 6 1, tinggal x ya. 24 ini dibagi 6 dapat 4 y lebih kecil sama dengan 600 ini. Kita bagi 6 jadi dapat 100 ya. Oke, itu. Lalu ada syarat yang ketiga, yaitu tidak boleh ya nilai x itu 0 atau minimal 0, tidak boleh negatif ya nilai x dan y. Sehingga kalau dia paling sedikit seperti ini tadi, paling sedikit, maka digunakan tanda lebih besar sama dengan ya, atau lebih besar. Ini sama dengan 0 kan bisa. Maka syarat yang ketiga adalah x lebih besar sama dengan 0 dan y juga harus lebih besar sama dengan 0. Artinya x dan y ini nggak boleh negatif ya, tidak ada negatif 1 sedan, negatif 1 bus ya, itu nggak mungkin. Baik, inilah contoh soal yang pertama. Paham ya? Lalu kita bicara berikutnya daerah himpunan penyelesaian. Ya, daerah himpunan penyelesaian. Bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian? Kemarin sudah dibahas, kita ulang kembali, yaitu dengan cara yang pertama, tentukan titik potong masing-masing grafik pertidaksamaan linear dua variabel dengan sumbu x dimisalkan y sama dengan 0, dan sebaliknya dengan sumbu y maka nilai x-nya sama dengan 0. Yang kedua, hubungkan masing-masing titik untuk mengetahui gambar garis dari masing-masing pertidaksamaan. Oke. Yang ketiga, cek arah arsiran dengan memasukkan titik 0,0 ke dalam masing-masing pertidaksamaan. Jika hasil benar, maka arsiran menjauhi titik 0,0, dan jika hasil salah, maka arsiran ke arah titik 0,0 ya. Oke. Berikut yang keempat, cari daerah yang bersih atau tidak terkena arsiran. Yang kelima, daerah yang terkena semua arsiran disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian, atau daerah yang titik-titiknya memenuhi semua pertidaksamaan yang diketahui. Oke, yang berikut kita mau menentukan nilai maksimum dan minimum ya, nilai maksimum dan minimum. Cara menentukannya, yang pertama, buat model matematika dari permasalahan yang disajikan yang seperti kita buat tadi. Yang kedua, tentukan daerah penyelesaiannya. Yang tiga, cari titik potong daerah himpunan penyelesaian tersebut dengan sumbu x dan sumbu y tentunya ya. Lalu dan dengan sesama grafik juga ya. 4. Masukkan titik-titik potong dari daerah HP ke dalam fungsi atau kendala atau syarat-syaratnya ya. Yang kelima, jika yang ditanya nilai maksimum, maka ambil nilai tertinggi, dan jika yang ditanya nilai minimum, maka ambil nilai terendah. Baik, langsung aja kita ke contoh soal nomor 2 ya. Soalnya adalah tempat parkir seluas 600 meter persegi. Nah, ini soal yang tadi ya, kita ulangi ya. Hanya mampu menampung 58 sedan dan bus.
tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap sedan membutuhkan tempat 24 meter persegi. Biaya parkir tiap sedan Rp2.000 dan bus Rp3.000. Jika tempat parkir penuh, maka hasil dari biaya parkir maksimal sebesar berapa? Ya, jadi di sini ya kita tadi sudah membahas model matematikanya. Ya, kita tinggal ulangi saja. Sedan tadi X, misalkan bus itu Y, maka model matematikanya adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 58. Yang kedua, X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 100. Yang ketiga, X lebih besar 0, lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita punya fungsi kendala. Fungsi kendala tadi yaitu biaya parkir itu ya, yaitu 200X tambah 2000X tambah 3000Y ya. Oke. Titik potong grafik dengan sumbu X dan Y, ini yang pertama. Ya, sebelum kita gambar, kita harus tentukan dulu titik potong grafik dengan sumbu X, sumbu Y. Kita misalkan dulu kendala ini yang pertama, syaratnya ini X tambah Y lebih kecil sama dengan 58 ini kita buat dulu menjadi persamaan, ya, memudahkan kita menghitungnya. Lalu kita misalkan X-nya 0, ya, titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, maka nilai Y-nya dapat kita hitung. Misalnya nilai X-nya 0, kita tutup aja nilai X-nya 0, ya, maka Y-nya 58, ya, 58. Sebaliknya kalau nilai Y-nya yang 0, gantian sekarang kita tutup Y-nya, maka X sama dengan 58. Ya, maka di sini kita dapat dua titik, yaitu 0,58 dan di sini 58,0 ya. Oke, lalu permasalahan yang kedua. Ini X tambah 4Y sama dengan 100. Ini kita ambil dari model matematika yang kedua ya. Tetap juga kita mau menggambarkan ke dalam grafik kartesius, maka kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Titik potong dengan sumbu Y, kan nilai X-nya 0. Ya, kalau kita masukkan nilai X-nya 0, berarti 4Y sama dengan 100. Berarti Y sama dengan 100 dibagi 4. Dapatnya 25 ya. Oke, berarti dapat di sini titiknya 0,25. Lalu berikutnya untuk Y-nya sebaliknya ya, Y-nya 0. Berarti X sama dengan 100 ya. X-nya 100. Berarti titiknya di sini adalah 100,0. Oke. Sekarang sudah bisa kita gambar ya, kedua tabel ini menghasilkan 4 buah titik. Ya, titik pertama ini adalah 0,58 ya, dan 58,0 ya, berarti 58 ya, 58,0. Oke, 0,58 dulu yang pertama, X-nya 0, Y-nya 58. Kita misalkan di sini 58 ya. 0,58 di sini. Lalu 58,0 di sini. Ya. Ini 0,58. Lalu di sini 58,0. Oke, baru kita hubungkan dengan garis ya. Garis lurus. Oke, inilah namanya garis X tambah Y sama dengan 58. Oke, yang kedua, titik potongnya adalah 0,25. 0,25 itu di
Sini 0,25, berarti kira-kira setengahnya 58 lah ya. 0,25. Baru titik yang kedua adalah 100,0. Berarti X-nya 100. Di sini kita katakan ini 100,0. Baru kita hubungkan dengan garis lurus. Oke, inilah garis yang disebut dengan X tambah 4Y sama dengan 100. Oke. Lalu kita lihat ada titik potong grafik X dengan Y di sini. Ini kita mau tentukan titik berapa, koma berapa ini. Ya. Titik potong grafik ya. Titik potong grafik. Yang pertama kita masukkan dulu dengan cara ini ya. Substitusi, eliminasi ya. Tambah Y sama dengan 58. Lalu X tambah 4Y sama dengan 100. Oke, ini bisa kita eliminasi ya. Misalnya kita kurangkan. Kalau dikurangkan berarti X nya hilang ya. X kurang X 0, Y kurang 4Y itu min 3Y sama dengan 58 dikurang 100 itu minus 42 ya. Oke, 42. Jadi Y sama dengan minus 42 per min 3. Dapatlah Y-nya berapa? 14 ya, positif ya, negatif per negatif. Oke. Lalu kalau Y-nya sudah dapat 14, ya ini bisa kita substitusi ya untuk mendapatkan nilai X-nya. Ya, tinggal kita masukkan aja misalnya ke persamaan X tambah Y sama dengan 58. Misalnya X ditambah Y, Y-nya 14 ya kan, sama dengan 58. Maka X-nya berapa? 58 dikurang 14 ya kan. Berarti X sama dengan berapa? Yuk. Di sini kan berarti dapatnya 8 dikurang 4 berapa? 4 ya. 5 dikurang 1 4, berarti 44. Berarti titik di sini adalah X-nya, Y-nya ya. Berarti berapa? 44,14 ya. Oke, itulah titik potong kedua grafik. Baik. Kemudian ini kita sudah sampai kepada yang namanya menggambar garis dan titik potong. Kita masuk ke daerah arsiran karena ini kan pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan berarti ada daerah arsirannya. Kita tentukan daerah arsiran ke arah mana tadi arsirannya gitu, dari garis X tambah Y sama dengan 58. Nah, ini kita ada dua cara. Daerah yang kita titik ujinya 0,0 ya. Bisa juga kita pakai cara yang berlawanan arah dengan itunya ya, dengan daerah ya. Jadi yang pertama kita lihat kalau tadi di sini tandanya dari kendalanya ini, dari modelnya
lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 58. Jadi di sini harusnya arsirannya adalah ke yang X tambah Y sama dengan 58 ini. Harusnya diarsir ke bawah ya. Jadi sekarang karena kita buat sebaliknya maka kita arsir ke atas seperti ini ya. Lalu yang kedua di sini kan ini juga seperti itu, sama. X lebih kecil sama dengan berarti ini harusnya arsir ke bawah, tapi sebaliknya kita arsir ke atas supaya nanti daerah yang bersih yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Lalu berikutnya di sini ada kendala lagi adalah X lebih besar sama dengan 0. Ini harusnya arsirannya ke atas ya, ke atas sumbu. Tetapi di sini kita buat sebaliknya, jadi di bawah. Demikian juga ini yang Y lebih besar sama dengan 0. Harusnya ini ke kanan gitu ya, tapi kita arsir sebaliknya ke sini. Oke. Jadi daerah yang bersih inilah merupakan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya ya. Oke, bersih. Di sini ada beberapa titik ya. Ada 4 titik sudutnya. Ini segi 4 sembarang ya kan. Ada 4 titik inilah nanti mau kita kita uji untuk mendapatkan fungsi kendalanya, menentukan nilai minimum dan maksimumnya ya. Seperti yang ditanyakan tadi kan, hasil dari biaya parkir maksimal ya. Jadi kita mau mencari nilai maksimalnya, minimum ya, tidak ditanya ya, yang maksimalnya ditanya. Oke, jadi kita di sini buat dulu sebuah tabel lagi. Misalnya di sini ya. Tabel kita tentukan 4 buah titik tadi ya. Kita katakanlah A, B, C, D titiknya. Ini masing-masing ada koordinatnya ya. Lalu kita lihat dari gambar koordinat titiknya ini. Ini tadi gambar tadi. Ada yang pertama, ini kita katakanlah titik A. Ya, ini titik B. Ya, ini titik C. Ini titik D. Oke. Ya, berarti kita titik A 0,25. Titik A 0,25. Titik B tadi 58,0 ya. Titik B 58,0, titik C 0,0 dan titik D tadi itu yang 44,14 ya. Ya kan? 44,14 ini. Jadi, oke. Lalu kita punya fungsi kendala tadi. Fungsi kendala kita adalah fungsi kendala 2000 X ditambah 3000 Y ya. Oke, jadi kita mau mencari nilai maksimumnya di sini. Kita masukkan aja, kita hitung ya. Jadi kalau untuk A dia adalah 2000 dikali 0, karena di sini X, Y kan. Ya, ini X-nya 0 yang titik A. Ditambah
3.000 dikali 25. Oke, jadi berapa ini? 2000 kali 0 ya, pasti 0. 3000 kali 25. 3 kali 25 berapa? 75 kan? 75.000. Oke. Lalu yang kedua, titik B 58,0, berarti X-nya 58, Y-nya 0. Nah, kita masukkan 2000 kali 58 ditambah 3000 dikali 0. Berarti berapa ini? 58 kali 2 berapa? Iya, pintar. 116 ya. Oke, jadi 116.000 ditambah 3.000 kali 0, 0. 116.000 tambah 0, 116.000 ya. Lalu kalau 0,0 titik C, kalikan aja 2000 kali 0 ditambah 3000 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 ya 0. Lalu yang terakhir 44,14, 44. Jadi 2000 dikali 44 ditambah 3000 dikali 14 ya. Nah, ini berapa? Ya, kalau agak sulit jangan malu-malu ya mengalih-alihkannya pakai kertas buram ya. Nah, misalnya kita di buram ini yang malu-malu. Ini kan 2000 kali 44 berarti 88.000 ya. Oke. Jadi kalau ini 3 kali 14 berapa? 3 kali 4 12, 2 simpan 1, 3 kali 1 3 tambah 1 4 42. Berarti ini 42.000. Tambahkan berapa ini? Ini 1 8 tambah 4 tambah 1 13 ya, 130.000. Oke, ini berarti kita sudah dapatkan nilai maksimumnya ya. Ada ini 75.000, 116.000,